Saudara-saudari, salam jumpa kembali dalam segmen inspirasi dan kreatif dalam topik kesejahteraan bersama. Segmen ini hadir untuk menampilkan praktek-praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kesejahteraan bersama yang menjadi fokus pastoral di Keuskupan Agung Jakarta dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Anda selalu sehat dan penuh berkat. Semoga Anda terbantu untuk menemukan inspirasi yang berharga dari praktek-praktek tadi sehingga Anda dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita patut bersyukur bahwa kita boleh melewati pandemi COVID-19. Banyak hal boleh kita petik dari kejadian beberapa waktu yang lalu, namun kita bersyukur bahwa pandemi sudah mulai mereda, bahkan Bapak Presiden sudah menyatakan mencabut kebijakan PPKM. Namun demikian, kita patut tetap berhati-hati dan waspada karena virus COVID adalah penyakit yang berbahaya. Saya ingin mengajak Anda untuk menggali pengalaman dari para pelaku usaha kecil dan menengah, bagaimana mereka bisa mengatasi segala rintangan di masa pandemi dan kiat-kiat mereka sehingga mereka bisa bertahan, bahkan bisa melewati rintangan itu dengan baik. Nah, sekarang ini saya sengaja berkunjung ke rumah Mbak Sari. Mbak Sari adalah salah satu pelaku usaha di bidang catering. Iya, betul Pak. Halo Mbak Sari. Halo Pak Pomo. Apa kabar Mbak? Puji Tuhan baik Pak. Ya, kapan Mbak Sari mulai menggeluti bisnis catering ini? Kalau untuk bisnis catering ini sendiri itu pertama awalnya yang merintis itu bapak saya. Kalau bapak saya sendiri itu udah sekitar 15-17 tahun. Terus habis itu saya bukan melanjutkan ya, saya mengikuti jalan ayah saya yang dimana 7 tahun lalu saya memberanikan diri untuk resign dari pekerjaan saya dan mengikuti jalan bapak saya untuk mengikuti di bidang catering ini. Catering Mbak Sari ini kekhususannya di bidang atau bagian apa itu Mbak? Kalau kita sendiri tuh sebenarnya semua kita terima. Jadi kita buat sesuatu, membuat makanan itu by order. Jadi orang mau order apapun tuh kita terima. Tapi berjalannya waktu kita tuh lebih fokus dan lebih konsisten di aneka pasta, khususnya di lasagna, scottel macaroni, salmon wellington gitu. Karena itu kan menu-menu yang dimana kita tuh nempel dengan catering besar dan kita tuh mengisi gubukannya dari acara wedding catering tersebut gitu. Jadi yang berjalan secara konsisten sejauh ini adalah aneka pasta. Tadi dikatakan bahwa bisnis ini melanjutkan usaha yang dirintis oleh Bapak Mbak Sari ya? Iya betul Pak. Nah, sejauh Mbak Sari ingat apa pesan-pesan atau sesuatu nasihat atau hal-hal positif yang Anda pernah dengar dari beliau ketika beliau merintis bisnis ini? Kalau dari ayah saya sendiri ya Pak, saya tuh melihat perjuangan beliau tuh dari jatuh bangunnya membangun usaha ini. Jadi sebenarnya usaha ini tuh berawal dari bapak saya punya bisnis sama temennya, itu sedang jatuh dan bapak saya juga sempat kena tipu oleh salah satu rekan kerjanya. Nah dari situ papa saya tuh diskusi sama mama saya, ya udahlah daripada bisnis sama orang, udahlah kita buat bisnis aja. Dan kebetulan mama saya itu tuh bisa buat makanan. Akhirnya di situ mama saya mulai menawarkan makanannya, kue-kue ke teman-temannya. Dan dengan keuletan bapak saya itu, dulu kan mama saya tuh best seller tuh sosis Solo. Bapak saya tuh bisa mencari peluang setiap melihat tukang soto, tukang bakso, tukang mie ayam, tukang apapun yang rame. Bapak saya tuh menawarkan makanan yang mama saya buat untuk dititipkan di situ. Jadi
Modal bapak saya adalah keberanian dan tidak ada rasa malu untuk menawarkan sebuah makanan yang harus dia jual untuk kelanjutan hidup keluarga lah gitu. Jadi kegigihan ayah saya sih Pak, saya ngelihat ayah saya menawarkan kayak sosis Solo itu dari ditolak, dijudesin, dicuekin, itu saya pun juga ngelihat karena saya ada beberapa kali juga nemenin bapak saya menawarkan itu. Tapi suatu ketika pun saya pernah mengatakan ini ke bapak saya, udahlah Pak, malu gitu. Kita datang tapi kita didiemin, kita dijudesin, bahkan kayak makanan kita ditolak secara tidak baik pun pernah. Tapi bapak saya selalu bilang gini, kita kan berusaha dan kita mencari rezeki halal, nggak ada yang perlu malu. Itu mah kalau orang mau nolak hak dia, yang penting kita berusaha aja gitu. Dari situ sih saya juga, oh ya udahlah, toh juga niat kita baik ya. Dan dari kegigihan bapak saya itu, bapak saya dikasih jalan, ditemukan oleh pemilik catering yang cukup besar. Dia lagi makan dan bapak saya tuh bisa loh nawarin, Bu mau nggak sosis Solo? Enak loh buatan istri saya. Orang itu akhirnya ngambil dan cocok, suka. Terus bapak bisa buat apa aja, ini. Akhirnya dia request yang aneka pasta itu. Besoknya bapak saya ngasih test food. Puji Tuhan approve dan akhirnya sampai sekarang yang kami lanjutkan setiap Sabtu Minggu untuk acara pernikahan kita yang isi aneka pasta dari catering itu. Dari rasa yang saya rasa itu malu ternyata jadi buah yang menghidupkan keluarga sampai saat ini. Walaupun bapak saya sudah meninggal, tapi masih berkatnya masih sampai sekarang saya rasain. Mbak Sari, kiat-kiat sukses apa yang Anda pelajari dari almarhum ayah Anda? Kiat suksesnya tuh kalau inget almarhum saya tuh Pak, kayak dia emang sumber inspirasi saya banget sih. Pantang menyerah dan gak usah malu. Coba apapun yang kita bisa gitu. Papa saya pernah bilang, lakuin aja apapun yang kamu bisa. Dari 100 hal yang kamu lakukan, 1 pasti akan ngebawa rezeki untuk kamu. Selama kamu mau berusaha. Itu jadi kayak perjuangan bapak saya sih yang pantang menyerah itu. Dan udahlah nggak usah kemakan gengsi hari gini gitu, kalau bahasanya dulu lah bapak saya gitu Pak. Mbak Sari, beberapa waktu yang lalu kita semua merasakan dampak dari pandemi itu. Nah, mungkin boleh diceritakan pada kita semua kondisi bisnis catering Anda ketika ada pandemi itu, seperti apa Mbak? Wah, kalau masalah pandemi itu mungkin saya jatuhnya curhat sih Pak nanti. Jadi gini, pandemi itu sangat berpengaruh untuk catering yang khususnya yang kami jalani ya Pak. Jadi gini, catering kita itu kan nempel sama catering wedding. Sedangkan di saat pandemi itu tidak ada catering, tidak boleh ada acara wedding, tidak boleh ada acara apapun. Sehingga ya orderan kita terjun bebas dan harapan kita di selain di wedding kan kayak nasi box, prasmanan untuk kantor, untuk acara meeting, dan mereka WFH. Jadi kayak kita nggak ada sama sekali orderan. Di situ di satu sisi catering itu sumber penghasilan orang tua saya. Dan satu sisi walaupun suami saya bekerja, tapi saya kan juga menggeluti dunia catering yang dimana penghasilan itu menjadi salah satu pemasukan dong untuk keluarga saya. Itu kita sangat berdampak yang dimana kita harus muter otak, tapi puji Tuhannya lagi sih kita ada berkat di mana kita membuka usaha online dan berkat bantuan dari teman-teman juga yang pesan makanan ke kita untuk, kan ada tuh yang, kan banyak yang isoman pesan makanan. Itu dari online, dari teman-teman pesan ke kita kirim, puji Tuhan customer yang kita kirim cocok, yang dikirim tuh pesan lagi ke kita, untuk ke temennya pesan lagi ke kita, bahkan sampai kita buat catering harian untuk yang COVID Pak. Dan saat itu pun keadaan ekonomi semua orang kan sedang tidak baik-baik aja ya, kita pun juga untuk harga pun ya mengikuti keadaan yang ada, kita membuat makanan yang cukup murah, tapi kita tetap mau memberikan yang terbaik. Kita tuh sampai berpikir yang penting muter aja, uang muter.
Yang penting dapur kita tetap memproduksi suatu makanan, yang penting Mbak bisa terbayar. Udah, yang kita tuh nggak neko-neko lah, yang penting ada yang bisa dibuat putar aja dan untuk menyambung hidup juga lah. Ya itu, terus akhirnya kan puji Tuhan juga habis itu ada lebaran yang dimana kita buat, jadi cateringnya kan drop banget. Saat lebaran kita buat kue kering, pokoknya kita buat semua makanan yang menghasilkan sesuai momennya. Jadi ya itu, apapun kita lakukan lah saat itu, yang penting jalan terus gitu. Apakah bisnis catering ini menjadi satu-satunya sumber pemasukan bagi keluarga Anda atau ada kegiatan lain, Mbak Sari? Kalau untuk catering yang digeluti orang tua saya, yang dimana dilanjutkan oleh kakak perempuan saya, ya itu benar-benar sumber penghasilan untuk keluarga. Tapi kalau saya, catering yang saya geluti itu untuk membantu keluarga juga, tetapi ya ada pemasukan lain karena suami saya masih bekerja di kantor. Tapi ya catering ini salah satu penghasilan untuk penghidupan keluarga kami juga. Jadi gini, kalau saya itu kan awalnya bapak saya berjalan catering. Terus saya bekerja di kantor. Akhirnya saya resign dan saya tuh membentuk catering sendiri, tapi masih dalam naungan ayah saya, tidak lepas, tapi saya bergerak sendiri karena customer kami berbeda, Pak. Nah, dari situ terus kan pandemi di saat penghasilan satu-satunya ayah saya ada hambatan dari pandemi ini, ya otomatis saya nggak bisa egois dong. Akhirnya saya gimana caranya nih biar catering ini tetap jalan, karena toh juga ini usaha kesatuan dari keluarga awalnya. Akhirnya ya saya ikut. Jadi udahlah, nggak usah sendiri-sendiri. Ya orderan yang ada, orderan bersama. Jadi ya kita olah bersama. Terus berjalannya waktu, ayah saya kena COVID dan meninggal. Di situ jujur aja keluarga kami cukup terpuruk sih di saat itu. Ekonomi lagi berantakan karena pandemi, kita sekeluarga sakit, kakak saya yang perempuan juga bahkan maaf ya habis COVID tuh kakaknya sempat nggak bisa jalan, jadi sempat lumpuh. Jadi nggak mungkin saya berdiri sendiri lah di situ. Akhirnya adalah semua orderan kita jadiin satu, kita gabungin, kita berjalan menjadi satu aja. Nah, berjalannya waktu, puji Tuhan kakak saya sudah pulih yang perempuan. Terus kakak saya yang laki-laki juga sudah mulai bekerja. Akhirnya saya mulai pelan-pelan ya kakak saya megang customer, yang melanjutkan customer dari bapak saya kembali ke customer saya sendiri gitu. Jadi tetapi kami tetap bersama, hanya berjalannya di beda dua tempat, Pak. Gitu. Mbak Sari, kecuali keluarga yang ikut terlibat dalam mengelola bisnis catering ini, adakah orang lain selain keluarga yang? Ada, Pak. Jadi setelah pandemi itu yang tetap tinggal 2 orang. Sebelumnya tuh kita ada 7. Tapi berjalannya waktu kan pandemi kan nggak banyak orderan. Jadi ya ada yang cari kerja lain, keluar, dan sampai saat ini yang untuk tetapnya itu kita ada 2 orang yang membantu, yang pastilah gitu. Yang 5 lainnya itu dia kayak kalau orderan lagi banyak baru kita panggil, orderan lagi banyak baru kita mintain bantuan gitu, Pak. Jadi 2 ini seperti pegawai tetapnya. Gaji bulanan begitu ya? Ya, betul. Tapi kalau ada catering, kita tuh sistemnya kalau ada catering tuh pasti dia akan ada bonus gitu. Bulanan tuh kayak mengikatnya. Ya. Nah, dari sekian banyak orang yang terlibat itu, pembagian perannya bagaimana, Mbak Sari? Siapa melakukan apa begitu? Kita tuh semua tuh kita buat peran sedemikian hingga, jadi kayak ada yang membantu dari proses motong, prepare gitulah, terus prepare yang harus dimasak, bahkan kayak kakak laki-laki saya tuh bantu antar orderan ke gedung sekalian. Dia berangkat kerja tuh biasanya kita titipin orderan, nih tolong antar ke gedung ini sekalian gitu. Terus
kakak saya yang perempuan itu, saya sama kakak saya yang perempuan tuh kita masih terjun ke memasak Pak, karena kayak ada beberapa menu yang emang nggak kita serahkan ke orang lain full gitu. Terus kakak ada yang memanage untuk ini orderan ini apa aja yang harus dibelanjain berapa gitu. Terus kayak mama saya walaupun sudah pensiun hitungannya di catering, tapi dia masih membantu menghandle orderan yang masuk gitu. Bahkan suami saya pun yang hitungannya bekerja di kantor masih membantu membantu saya untuk mempromosikan makanan saya, menawarkan ke catering-catering lain gitu Pak. Jadi semua kita tuh sekeluarga terlibat, dan karyawan yang membantu pun juga terlibat dari proses awal sampai akhir lah, dari prepare sampai finishing packing gitu ada. Sekian lama Mbak Sari mengelola bisnis catering ini dan terbukti sampai sekarang masih jalan. Nah, pasti ada keberhasilan untuk melewati rintangan, kesulitan, dan halangan. Apa saja sih halangan dan rintangan yang pernah Mbak alami selama ini? Kalau rintangan tuh pasti banyak banget sih Pak. Kayak misalkan persaingan bisnis itu pasti ada, karena kita masih nempel dengan salah satu catering besar yang berkecimpung di dunia wedding dan kita kan ngisi gubukannya. Itu banyak sekali pesaing-pesaing yang berusaha masuk menyamai makanan kita untuk menggeser kita. Itu sih ya balik lagi sih, sebenarnya rezeki itu kan udah diatur Tuhan ya Pak, tapi ya dari kita sendiri ikhtiarnya ya udahlah, kasih aja yang terbaik. Hindarin kesalahan sekecil apapun. Jadi jangan sampai ada komplainan yang membuat kita terancam lah gitu. Karena kalau emang makanan kita enak, makanan kita servisnya baik, menurut saya sih harusnya tidak ada alasan untuk menggeser ya. Dan puji Tuhan sejauh ini tidak ada, dan semoga jangan sampai. Tuh yang kedua, catering itu kan bisnis yang naik turun juga sebenarnya. Ada kalanya kita ramai, ada kalanya kita sepi. Di situ sih kita pinter-pinter cari peluang Pak. Kayak contohnya saat Idul Fitri itu tuh nggak ada wedding Pak. Jadi bulan puasa kan tidak boleh ada pernikahan ya biasanya. Jarang sekali. Itu tuh kita kelabui dengan biar gimana caranya kita tetap berpenghasilan adalah kita saat Idul Fitri itu membuat cookies Idul Fitri, dan itu ya puji Tuhan ramai juga gitu, hampers tetap cari peluang lah di saat dimana catering itu sedang sepi. Kita ya sekreatif mungkin lah, cari ide apa nih yang bisa kita jual, apa nih yang bisa kita buat gitu. Terus yang ketiga sebenarnya tuh jadi ada kalanya kita itu orang usaha kan butuh perputaran modal Pak. Ada kalanya pembayaran yang sangat lama tidak dibayarkan ke kita, sehingga kita juga bingung kan, ini mau muter gimana. Tapi ya itu balik lagi lah, pinter-pinter kita saving uang, pinter-pinter kita mencari jalan keluar dari itu semua sih. Itu sih yang paling kadang tuh kalau udah berjalan untuk pembayarannya sulit, itu juga terjadi ke kita, dan kita harus belanja gitu. Ya udahlah, itu yang harus kita jalanin aja gitu. Nah, banyak hal sudah Mbak Sari sampaikan, pengalaman-pengalaman berharga. Nah, ini yang terakhir Mbak, pesan-pesan apa yang bisa Mbak Sari sampaikan kepada saudara-saudari kita yang mungkin saat ini sedang mencoba untuk bisnis catering atau memulai usaha catering? Kalau untuk dari saya pribadi, teruslah melakukan teruslah bekerja keras gitu. Jangan mudah putus asa, lakukan aja sesuai passion kamu gitu. Jangan pernah takut untuk gagal sih Pak. Lakuin aja, kalau menurut prinsip Bapak saya yang pernah sampaikan, lakuin apa yang kamu bisa. Dari 1000 hal yang kamu lakukan, pasti ada satu kok yang nyangkut gitu, pasti ada satu kok yang bawa rezeki gitu. Sama ya udah, jangan putus asa, karena emang usaha catering itu kita punya satu ide nih, belum tentu yang pertama itu yang berhasil Pak. Pasti adalah naik turunnya, adalah kegagalannya. Nah di situ terus aja
coba lagi, jangan putus asa dan jangan malu untuk menawarkan dagangan kita. Kalau sekarang kan kayak kebantu, jangan malu untuk posting. Gak apa-apa kok kita jualan gitu. Bahkan ada kok salah satu temen saya yang risih banget deh ngeliat postingan lo makanan terus. Ada yang gitu. Kalau saya pikir ya udahlah, ini salah satu media yang saya punya untuk mempromosikan. Ya udah nggak apa-apa, tinggalkan keputusan di Anda mau lihat atau enggak gitu. Terus aja berusaha, jangan putus asa, jangan pernah merasa takut untuk capek. Bersyukur aja kalau kita tuh merasa capek karena bekerja daripada kita capek nggak ngapa-ngapain. Itu sih Pak, karena di dunia, kalau kita mau terjun di dunia catering ini emang benar-benar di saat rame kita harus mengorbankan waktu istirahat kita. Kita bisa tidur cuma 2 jam terus subuh udah masak lagi. Udah jalanin aja dengan hati dan lakukan sesuai passion kita aja Pak. Karena kayak misalkan gini, saya jualan makanan. Gimana caranya makanan saya laku? Saya harus yakin dulu nih makanan saya enak. Gitu. Di saat saya buat makanan, saya harus suka sama makanan itu. Jadi saat saya jual, saya udah yakin makanan saya enak. Dan biasanya kalau makanannya enak, servisnya baik, orang tuh akan balik lagi. Ya rezeki akan datang lah, ngikut aja gitu. Gimana caranya biar saya tahu makanan itu enak atau tidak? Ya jujur aja, jangan segan-segan. Kalau saya ya, karena saya di bidangnya makanan, jangan segan-segan saya untuk mencicipi banyak makanan. Saya coba jajan, misalkan saya jajan soto di A, di B, di C. Jadi saya tahu, oh ini soto yang enak nih seperti ini. Oh soto, ini kurang enak ya, berarti ini kurang ini nih. Jadi kita bisa mengaplikasikan di produk kita gitu. Jadi ya lakukan ajalah yang terbaik dan terus berusaha. Jangan pernah malu, jangan mudah menyerah. Itu sih yang bisa saya katakan, karena itu juga dari pribadi saya, pengalaman pribadi saya melihat ayah saya gimana naik turunnya usaha, itu yang saya tangkap. Ya udah, yang penting lakukan aja terus, jangan malu. Itu sih Pak. Wis, luar biasa ini pengalaman Mbak Sari dalam mengelola bisnis keluarga ini. Nah, saudara-saudari, pesan-pesan dari Mbak Sari ini menutup perjumpaan kita dalam segmen kali ini. Tentu Anda mendapatkan banyak inspirasi dari sharing pengalaman Mbak Sari tadi. Terima kasih Mbak Sari. Sama-sama Pak Pomo. Semoga bisnis Anda lancar, amin, sukses, dan Anda sekeluarga diberkati dengan kesehatan. Amin. Terima kasih, doa yang sama juga untuk Pak Pomo, sekeluarga, dan tim semua. Terima kasih. Nah, pesan-pesan yang bisa kita dapatkan dari sharing Mbak Sari tadi, kurang lebih misalnya kerjasama dalam mengelola bisnis keluarga, kemudian tidak berputus asa manakala ada halangan dan rintangan, kemudian selalu menjaga relasi baik dan silaturahmi dengan mitra kerja maupun juga dengan klien. Itu adalah beberapa poin yang bisa kita petik. Dan terima kasih untuk Anda yang tetap setia untuk menyimak tayangan ini. Dan sebelum kita undur diri dari segmen ini, kita akan mendengarkan sapaan dan peneguhan dari Romo Reynaldo Antoni. Saudara-saudari yang terkasih, bagi banyak pelaku usaha, pandemi COVID-19 menyisakan banyak cerita. Sepi order hingga gulung tikar adalah salah satu cerita. Sharing dari Mbak Sari mengenai perjuangan untuk bertahan dalam bisnis catering demi menghidupi keluarga besar dan para pekerja, itu sangat menarik untuk disimak. Poin yang dapat dipetik adalah bahwa untuk sejahtera bersama, setiap anggota keluarga harus rela meninggalkan kepentingannya sendiri. Tetap kreatif dan inovatif, memanfaatkan peluang yang ada agar bisnis tetap berjalan dan pemasukan selalu datang, mempertahankan kualitas produk dan pelayanan, menjaga relasi dengan mitra dan
pelanggan. Kisah Mbak Sari mengingatkan kita pada pesan Paulus kepada Timotius, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. 2 Timotius bab 2 ayat 6. Hanya dengan tekun dalam iman dan harapan, kerja keras, tegar, kreatif, dan inovatif, kita bisa melewati kesulitan. Usaha keras pasti tidak mengkhianati hasil. Maka selamat berjuang, Tuhan memberkati setiap usaha Anda.